Saya kebiur ya, mandi lah seperti biasa gitu, mandi biur terus saya dengar sauk kayak manggil nama saya gitu loh, Will Will gitu kan. Terus apa gitu kan, aku kan gitu, aku mau konfirmasi ada apa dan selanjutnya nanti aja lah habis mandi, pas di luar aja nanti saya konfirmasinya mau ada apa gitu. Ya, lanjutin mandi kan, selesai saya keluar, ternyata di rumah itu si Sigit nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti, mangastuti. Kembali lagi di Atmasyam bersama saya Robit Al-Nahdi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di segmen podcast horor. Untuk podcast horor kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang hendak membagikan pengalaman mistisnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita sambut narasumber kita malam ini. Boleh memperkenalkan dirinya Mas ke teman-teman di rumah? Oke, halo teman-teman, nama saya Farid, biasa dipanggil Kiwil. Kegiatan sehari-hari saya bekerja sebagai advertiser di salah satu perusahaan digital marketing di Cilacap. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor saya waktu saya ngontrak waktu kuliah 2015, antara 2015 sampai 2017. Ya, penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan langsung dari Mas Kiwil. Saya kan masuk kuliah itu 2015, itu tanggal 1 September lah. 1 September itu masih ospek 3 hari. Nah, untuk menyiapkan barang-barang buat ospeknya itu saya paling nggak 3 hari atau 4 hari sebelum hari hanya itu saya harus sudah di Purwokerto gitu kan, untuk nyari barang-barang sih. Terus sekalian cari kosan lah gitu kan, nyari kosan karena suruh orang tua juga. Kalau dari rumah saya ke Purwokerto sih sebenarnya bisa dijangkau sih pakai motor gitu, cuman 1 jam 45 menit kalau ngebut. Tapi kata orang tua, capek, kasihan tubuh kamu nanti sakit-sakitan lagi gitu kan. Terus ya udah saya cari kos-kosan, terus kebetulan ada teman SMA saya itu kuliah di Purwokerto juga. Dia kuliah di Purwokerto, satu kampus lagi sama saya kan. Terus ya udah saya calling, kenapa kita nggak cari kos-kosan bareng aja gitu, biar bisa bareng lagi nanti kan, karena teman dekat juga sih. Singkat cerita cari nggak nemu kan untuk kos-kosan yang pas budget mahasiswa gitu kan, nggak nemu. Kebetulan teman saya itu ada info dari budenya itu ada rumah di Broto lah, nggak ditempatin gitu. Ya dia nempatin sih, cuman kadang-kadang kalau misal lagi ke Purwokerto dia singgah di situ gitu, kadang-kadang doang, tapi lebih sering dia di rumahnya sendiri gitu. Singkat cerita saya disuruh nempatin lah sama si Sigit itu, teman saya namanya Sigit, sama si Sigit itu suruh nempatin di situ kan. Waktu saya cek di kontrakannya, yang namanya kontrakan, ya lumayan bagus karena baru direnov juga kan, ya singkat cerita ya masuk aja lah gitu langsung. Saya waktu itu malah sampai di kontrak itu malah lebih dulu dari Sigitnya. Iya, Sigit itu kan ada acara malamnya, acara keluarga tahlilan gitu kan di rumahnya. Ya, rumah Sigit ini berarti nggak satu daerah sama Mas Kewil? Enggak, saya kan di Banyumas, kalau dia itu di Majenang apa ya kalau nggak salah. Nah, dia ada acara keluarga di rumahnya tahlilan. Dia baru bisa itu tanggal Jumat, berarti tanggal 29 apa ya, tanggal 29 Jumat sore lagi gitu kan. Karena saya
gabut juga di rumah nggak ngapa-ngapain kan, ya udahlah saya berangkat duluan malam Jumat gitu. Saya sampai di kontrakan itu malam Jumat habis maghrib jam setengah delapanan apa ya, sampai sana. Waktu itu kan walaupun itu baru direnov, tapi kan itu masih kayak berdebu kotor gitulah. Karena nggak ditinggali mungkin ya. Iya, jadi kan saya ini harus dibersihin sih. Tapi waktu sampai di kontrakan malas juga, malam-malam ngapain itu kan. Pergi sendiri. Iya, jadi ya udahlah besok aja sekalian. Entah itu paginya, kalau enggak sorenya sekalian sama si Sigit. Gitu. Ini rumahnya besar atau kecil? Oh ya, saya lupa, ini perlu digambarin denahnya nggak ya? Monggo kalau memang termasuk dalam cerita. Iya, jadi rumahnya itu kayak kan ada di gang kecil gitu kan. Berarti nggak di pinggir jalan? Enggak. Jadi ya pinggir jalan gede, terus masuk gang kecil, masuk sedikit, 1, 2, 3 rumah. Nah itu baru rumah saya, rumah kontrakan. Itu kontrakannya kan karena di gang kecil itu modelnya itu tingkat. Ya panjang sih, panjang cuman tingkat. 2 lantai? 2 lantai, iya. Jadi denahnya itu gerbang, Ya. halaman, terus pintu masuk. Nah di samping pintu masuk ini pintu masuk ya. Ya. Nah, ini di samping sini itu kamar. Jadi kayak membentuk huruf Q apa ya? Iya. Q kecil ya. Jadi yang Q kecilnya itu kamar depan, itu kamar bude saya, bude Sigit. Itu kamar 1. Kamarnya itu kan ada 1, 2 di bawah, kamar 2 lagi di atas. 5 kamar berarti? 4. 2 di bawah, 2 di atas. Kamar sini, kemudian ruang tamu. Nah, ruang tamu dipepet tembok sebelah kiri itu. Kalau setelah masuk rumah itu ada tangga ke atas. Tangga ke atas, terus ada balkonnya gitulah. Balkon gini kan. Terus langsung ngeblong ke sana buat jemur baju gitulah. Nah di depan jemuran baju itu ada satu ruangan lagi, kayak ruang tamu kedua. Nah di ruang tamu kedua ini kan ruang tamu kedua nih. Ini jemuran. Ini balkon yang tadi itu dari tangga masuk ke sini. Ini kan ruang tamu nih. Yeah. Nah di sini ini tuh ada kamar 2. Nah itu yang saya sama si Sigit tempatin. Berarti nggak ada yang di bawah? Enggak, karena itu kan kayak kamar budenya, jadi masih dipakai. Iya, takutnya ada barang-barang bude yang di situ nanti kalau kita tempatin hilang, terus kita ya nggak enak. Iya, jadi tempatin di atas nggak apa-apa lah. Tempatin di atas, itu kamar di atas. Nah kamar kedua itu di bawah balkon kan. Di bawah balkon itu ada kamar 1 sebelah sini. Itu kan kayak ruang tamu, lorong ke sana, tembus ke dapur. Jadi kan kayak rumahnya itu ada 3 sekat berarti. Pintu utama, pintu tengah, sama pintu belakang yang menuju ke dapur. Nah di pintu tengah ini, samping pintu tengah ini ada kamar, kemudian di sampingnya itu musola. Nah di belakang pintu tengah itu ada kamar mandi 2 depan gitulah. Nanti saya gambarin kalau lebih jelasnya ya. Iya ya. Ya udah, singkat cerita saya sudah di situ. Berarti kan saya sampai di malam Jumat ya. Malam Jumat, kemudian ya mandi, beres-beres, natain baju ke lemari dan lain-lain, kemudian mandi, terus tidur sampai bangun jam 5:30 lah, sholat dan lain-lain, ngerokok sedikit. Kemudian kalau saya mikir kalau bersih-bersihnya nanti nunggu Sigit, ini kayaknya butuh terlalu banyak lah yang harus dibersihin kalau nunggu Sigit gitu kan. Jadi kan datangnya sore pun itu nggak tentu jamnya berapa. Kan karena dia jauh, terus nanti kena macet dan lain-lain gitu. Jadi saya inisiatif, saya nyicil lah, bersih-bersih gitu kan, nyapu dan lain-lain. Nyapu ke depan halaman. Nah kebetulan di depan itu
tetangga juga lagi ada di luar, karena kan tetangga itu kan buka warung rames gitu kan. Warung rames pagi hari itu kan ada nasi uduk gitu kan, nasi uduk. Nah pasti ya dia juga di depan lah buat apa ya, Jualan. yang layanin gitu kan. Nah, saya nyapu halaman depan kan, itu ibu-ibu jualan di samping rumah tetangga. Malah tetangganya itu malah dempetan ya, karena di gang itu kan rumahnya kan pada dempet-dempet gitu ya. Itu dekat banget lah. Jadi tinggal kita nengok ke pagar gitu langsung kelihatan ibunya ini. Ya sebagai warga baru di situ saya nyapa lah, Bu, bagi Bu, itu kan. Ibunya juga nyapa balik. Oh iya Mas. Oh sekarang rumahnya udah ada yang nempatin ya. Iya Bu, saya dari Banyumas gitu-gitu, dan ya SKSD gitulah. Terus ibunya nyeletuk gini, ya alhamdulillah lah rumahnya sekarang jadi nggak adem lagi gitu. Waktu itu dengar kalimat kayak gitu, aku ya apa ya, ya bodo amat lah. Maksudnya Belum ngeh. iya gitu kan. Karena mungkin nggak ada maksud khusus juga. Karena di situ aku langsung mikirnya kan, fokusnya kan, oh ini rames di samping rumah, enak nih gitu kan. Maksudnya kalau nggak jadi nggak ke mana-mana kalau mau beli makanan pagi-pagi gitu. Udah nyapu lanjut gitu kan, lanjut terus ada tetangga lagi lewat depan rumah gitu, nyapa lagi kan. Enak itu orangnya di situ, Ramah-ramah. nyapa lagi, Mas, oh sekarang udah ada yang nempatin ya Mas? Iya Bu, saya dari Banyumas dan lain-lain, kita SKSD. Anehnya di situ dia nyeletuk kalimat yang sama, alhamdulillah deh, sekarang udah ada yang nempatin, tempatnya jadi nggak dingin lagi gitu. Itu di hari berikutnya berarti? Di hari yang sama. Oh. Di hari yang sama. Berarti sehari beli berapa kali itu? Tadi kan udah sempat beli. Dulu bukan, itu tetangga lewat doang, bukan beli. Oh, tetangga lewat doang. kira penjualnya tadi yang ngomong. Yang pertama penjualnya, yang kedua itu tetangga lewat. Oh iya. Gitu, salah nyapu gitu. Kemudian udah selesai, saya ngerokok sambil ngopi gitu kan. Ada tetangga lewat lagi, mengatakan hal yang sama. Tempatnya udah ada yang nempatin, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak dingin lagi gitu kan. Waktu gitu ya apa ya, saya mikirnya mungkin ya namanya emang tempatnya itu kan ya apa ya, bukan dingin sih, lebih ke lembab gitu ya, karena kan itu di gang dan tertutup dari sinar matahari gitulah. Jadi kan ya rasionalnya atau logikanya ya dingin ya, karena emang nggak ada matahari yang masuk gitu kan ke rumah. Ya, karena nggak ada penghuninya juga sebelumnya kan, jarang dihuni, jadi jarang dibuka rumahnya mungkin gitu ya. Iya, jarang dihuni kan, budenya kan kadang-kadang doang ke situ, Sabtu Minggu doang, itu pun kalau jaga Purwokerto, kalau enggak juga nggak ditempatin gitu. Kemudian singkat cerita ya, si Sigit datang sore hari. Setelah itu ya biasalah, nempatin, tanggal 1-nya ospek 3 hari kuliah. Ya apa ya, kegiatan biasa aja gitu loh, nggak ada apa-apa di rumahnya, walaupun sudah ada kalimat seperti itu dari tetangga-tetangga. Itu karena di 5 hari ke depan itu normal, itu saya ya mungkin tetangga apa ya, kayak sugesti aja mungkin gitu ya, sama rumah-rumah yang jarang dihuni gitu kan. Jadi momok pikiran juga ya. Iya awalnya gitu, cuman karena selang beberapa hari nggak ada apa-apa, jadi saya udah nggak dipikir lagi gitu kan. Terus saya jelasin dulu, jadi setelah tahu ibunya jualan rames, itu saya jadi sama teman saya itu janjian. Itu kan saya kuliah kan pasti pagi jam 8:30 gitu kan. Jam 8:30 itu mandinya gantian, karena mandi gantian walaupun kamar mandinya 2 tadi kan. Itu ternyata kamar mandi yang satunya itu belum apa ya, masih berantakan gitulah, kayak habis dipakai gitu. Iya, di baknya itu masih ada kayu-kayu gitu kan, kotor gitu, yang nggak bisa isiin air juga, karena kata budenya sih ini jangan dipakai, baknya bocor gitu. Ya kita mahasiswa mau renov juga gimana kan, nggak ada uang juga itu.
gitu kan. Ya udah pakai satu aja lah, orang buat 2 orang doang ini kan. Ganti-gantian. Jadi kalau misal saya mandi, si Sigit ini beli rames. Kalau si Sigit mandi, saya yang beli rames gitu-gitu. Perjanjiannya gitu. Nah, tiba hari saya mandi duluan. Saya mandi duluan, si Sigit itu lagi beli rames gitu kan. Saya kebiur ya mandilah seperti biasa gitu, mandi Will, terus saya dengar sauk-sauk kayak manggil nama saya gitu loh, Will gitu kan. Terus apa gitu kan, aku kan gitu, aku mau konfirmasi ada apa dan selanjutnya nanti aja lah, habis mandi pas di luar aja nanti saya konfirmasinya mau ada apa gitu kan. Ya lanjutin mandi kan, selesai saya keluar, ternyata di rumah itu si Sigit nggak ada, masih beli rames, ngantri kan banyak di pagi hari itu, banyak ternyata di situ. Ramai berarti itu ramesnya ya karena yang deket sih, karena ya ada rames lagi di tempat lain, cuman agak effort lah kalau mau ke sana. Jadi warga-warga di situ, di RT situ lebih khususnya itu rata-rata belinya ke situ ya. Sigit belum pulang loh. Lah terus lagi siapa gitu kan. Aku di situ masih rasional. Mungkin itu kayak ambience. Suara dari mandi kan kayak percikan-percikan air atau sabun atau sampo apa gitu kan, kayak bisa menyerupai panggilan kan gitu kan, bisa. Walaupun itu sebenarnya nggak rasional kalau misal udah ada kalimat kan panggilannya. Tapi nggak ada kemungkinan juga bahwa Sigit itu belum berangkat tadi waktu manggil-manggil, terus waktu Mas Kiwil selesai mandi itu tuh Sigitnya baru pergi gitu nggak? Nah, saya juga ada pikiran gitu juga, karena ya, makanya saya nggak mikir mistis, masih mikir rasional terus gitu loh. Terus waktu Sigit pulang ke rumah, saya tanyain, apa tadi manggil gitu kan? Hah? Apa? Kue mandi? Aku itu lagi ngantri di depan, di tetangga. Loh, tadi ada yang manggil gitu. Alah gitu kan, santok gitu kan. Oh ya udahlah, mungkin ya emang ambience mandi aja mungkin gitu kan. Besoknya waktu gantian Sigit dulu yang mandi, dia bukan besoknya juga sih, karena seringkali saya dulu yang mandi karena jam saya itu ngepasin pagi dulu sih. Waktu ngepasin jam kuliahnya Sigit itu pagi, Sigit kan yang mandi dulu. Itu gantian Sigit yang mandi, saya yang beli rames gitu kan. Ya biasa saya ngantri karena di situ ramai. Sama kejadiannya, Sigit kayak dipanggil terus dia bilang apa-apa gitu. Waktu konfirmasi ke saya ya ngakunya ya lagi beli, emang saya nggak ada yang manggil, nggak manggil Sigit gitu loh. Terus saya barulah cerita di situ, ya kemarin bukan cerita sih, kayak lebih mencocokkan. Iya benar. Kayak dejavu ya, kemarin aku juga mengalami hal yang kayak gini gitu kan. Gimana cuy ini cuy? Nggak apa-apa. Ini perkenalan, dia pengen perkenalan, kita kan juga namanya orang baru. Yang penting waktu kita nempatin kontrakan ini kita nggak aneh-aneh lah. Aneh-aneh, kita sholat juga sholat gitu kan, ngaji ya kadang-kadang gitu kan. Gitulah. Ya udah. Terus ya sama kayak waktu di awal, selang beberapa hari normal nggak ada apa-apa gitu kan. Bukan beberapa hari, malah beberapa bulan 2 bulanan 2 bulan itu normal, nggak ada apa-apa. Berarti gangguan itu masih berlanjut atau enggak? Misal kayak yang dipanggil-panggil itu masih berlanjut atau stop setelah Sigit mengalami juga itu? Masih. Selama bulan-bulan itu masih. Dan nggak ada garis terangnya, titik terangnya itu nggak ada. Ya karena waktu itu kita di kota baru, perantauan, belum kenal banyak orang gitu kan, jadi ya mau nggak mau ya kita sabarlah gitu, tahan aja, coba dihadapi gitu ya. Iya,
kita mahasiswa budget yang pas banget gitu kan, ada kontrakan yang murah, terjangkau. iya murah, masa mau pindah gara-gara gitu. Makhluk kayak gitu pindah nggak butuh duit. Kalau misal manusia kan pindah kos-kosan kan butuh duit. Sudah saya udahlah mau nggak mau dinikmatin aja lah. Iya. Udah selang beberapa bulan itu alhamdulillah saya dapat pacar di situ. Oh. Dapat pacar. Dapat pacar ya, setiap malam kalau normalnya orang pacaran kan teleponan ya. Iya. Teleponan. Waktu itu teleponan saya di musola rumah. Karena di kamar apa ya, di kamarnya itu kan di atas gitu ya. Di atas kena matahari terus, jadi kalau habis maghrib itu panas temboknya gitu loh. Karena kena sinar matahari gitu kan. Walaupun udah ada kipas angin tapi tetap panas aja gitu. Jadi saya ke bawah lah biar teleponnya lebih enak gitulah. Karena kan teleponan pasti lama kan kalau sama pacar. Teleponan di musola ya biasa lah teleponan gitu. Agak lama sih, ada 2 jaman gitu lah. Kemudian si Sigit masih di atas sama temennya. Jadi Sigit ada temennya gitu kan, main lagi ke kontrakan. Main terus dia pamit si temennya itu kan, bro, aku balik dulu ya gitu. Oh iya, aku sini aja ya, bisa nganter ini lagi itu telepon gitu. Oh iya nggak apa-apa, hati-hati gitu kan, aku gitu. Yaudah gitu. Terus waktu saya lagi teleponan itu saya kok kayak dengar gitu loh, kayak suara laptop lagi nyetel film gitu loh. Waktu itu saya aja nggak pikir panjang lah, kayak ya paling si Sigit atau gimana? Iya si Sigit tadi sama temennya lagi nonton film terus belum kelar. Terus Sigit nganterin temennya pulang, tadi di pause, terus waktu temennya udah pulang Sigit balik lagi ngeplay lagi gitu kan. Singkat cerita teleponannya udah selesai gitu. Teleponannya udah selesai, saya balik ke kamar ke atas. Ternyata laptopnya itu nggak ada orang. Di atas nggak ada orang. Si Sigit pun di kamar nggak ada. Di kamar mandi juga nggak ada, karena saya kan di musola kan dekat kamar mandi. Pasti kalau misal Sigit ke kamar mandi, saya lihat lah Sigit lewat gitu kan. Itu enggak. Di atas juga nggak ada Sigit itu. Waktu itu saya kaget. Ini laptop nyala dari waktu Sigit sama temennya atau ini nyala sendiri gitulah. Nah terus Sigit pulang habis ngantar temennya, karena temennya kan ternyata diantar sama Sigit gitu. Karena Sigit mau keluar nyari makan sekalian gitu kan. Loh, aku tanya sama Sigit, kok emang tadi habis nonton film ya gitu. Wah, enggak, aku nggak nonton film, tadi ngerjain makalah gitu sama dia gitu, satu kelompok. Waktu aku keluar itu laptopnya udah tak matiin, tak tutup juga loh, Will gitu. Loh ini kok laptopnya murup, nyala gitu, nyetel film kenceng lagi, itu volumenya di fullin kan. Nah Sigit sama saya ya kayak nge-freeze gitu loh, nggak nyangka gitu kan. Wah ini udah mulai aneh coba gitu, ngaco gitu, wah anjing gitu kan. Udahlah kita ngajiin aja. Jadi malam itu yang kegiatan yang sangat jarang kita lakukan, ngaji baca Yasin. Saya ngerokok ya mas? Iya belum. Ngaji baca Yasin gitu sampai tengah malam lah. Jadi setelah baca Yasin selesai, ulang lagi baca Yasin, selesai ulang lagi sampai tengah malam, sampai capek terus ketiduran. Terus sama kayak sebelumnya, setelah satu kejadian itu selang beberapa hari itu
ngeblong, nggak ada apa-apa, normal gitu loh. Karena normal mungkin saya sama Sigit juga mikirnya, wah ini mungkin ya itu yang terakhir kalinya gitulah. Mungkin efek ngajinya ngaruh juga itu. Iya itu. Selang berapa hari, seminggu berarti ya, semingguan lah itulah. Seminggu itu karena kontrakan itu yang nempatin saya sama Sigit doang, 2 orang, jadi kita tuh sering kayak ngundang teman loh buat main gitu loh. Buat ngeramein gitu. Iya, buat ngeramein biar ya nggak horor lagi gitulah. Main malam minggu waktu itu, malam minggu ada teman yang punya PS, terus suruh bawa ke kontrakan, kita main aja di sini juga ada TV gitu kan, TV-nya gede kan, ada gitu, lumayan gede gitu lah. Main PS di situ, main PS. Cuman nggak sampai pagi. Jadi sampai jam 1-an gitulah. Sampai jam 1-an terus teman-teman pada pulang gitu kan. Pulang ya udah. Setelah mereka pulang, saya sama Sigit itu nggak langsung tidur. Jadi kayak ngelanjutin main PS sampai jam 2. Itu saya main PS-nya kan di atas juga kan gitu kan. Di atas. Jam 2 waktu kita main PS lagi asik gitu kan, tiba-tiba ada suara burung hantu. Ada suara burung hantu yang itu sangat jarang sekali, apalagi di pusat kota gitu kan. Di pusat kota suara burung hantu ya, kalau misal ada tetangga yang punya burung hantu itu mungkin, tapi setahu saya selama saya di situ tuh di tetangga nggak ada yang punya burung hantu gitu loh. Nggak ada yang punya burung hantu. Tiba-tiba ada suara burung hantu, wak gitu. Itu kalau suaranya di satu tempat kan make sense lah ya. Misal di balkon tempat jemuran. Itu enggak. Jadi suaranya itu kayak muterin gitu loh, muterin rumah, wak. Jadi suaranya ada di berbagai tempat, di jemuran, di belakang kamar, di tembok kamar, terus di samping kamar gitu, sampai di depan itu kan TV-nya kan di tembok ya, mepet tembok gitu kan. Jadi suaranya di situ, di depan, di teras depan, suaranya itu muter-muter. Setelah ada 5 menitan lah, suara wak gitu terus. Saya sama Sigit waktu itu ya udah gitu loh, suara burung hantu ya udah, ya nggak dipikir banget lah gitu kan. Setelah suara burung hantu selesai, ngepasin kita lah, udah selesai matchnya, terus sama Sigit udah hijau tidur gitu, udah tidur, udah matiin PS dan lain-lain. Tiba-tiba itu di bawah, di dapur bawah itu ada suara kayak kegiatan orang nyuci piring itu loh, ding gitu. Undang-undang gitu ya. Iya. Dan sama Sigit dia langsung tatapan gitu, ngobris lagi gitu. Apaan cuk? Itu aku mikirnya langsung ke tetangga kan, karena itu rumahnya dempet-dempetan. Dapurnya kan pasti dempet-dempetan juga kan. Jadi kalau mereka lagi nyuci piring atau lagi nyuci baju, mesin cuci, itu pasti kita denger gitu. Tapi ini jam 2 malam, ngapain juga nyuci piring gitu kan. Sedangkan di dapur kita juga piringnya udah saya cuci semua, udah posisi bersih lah gitu. Terus ya kayak orang tolol gitu, kayak mindik ke bawah, tik Berdua itu. Iya. Di pintu tengah itu, di pintu yang menuju ke dapur itu, 1, 2, nggak ada cuk. Dan ya emang saya bilang piringnya kan udah saya cuci ya. Itu ya nggak ada piring di wastafelnya, nggak ada. Udah gitu ini langsung, wah ini udah nggak logis so. Terus waktu itu kita putusin nggak ada yang tidur, kita ngaji lagi sampai subuh.
Ngaji lagi sampai subuh. Sholat sekalian, terus karena kita udah capek juga, akhirnya ketiduran sampai sore malah. Terus singkat cerita, karena saya mengalami hal itu walaupun nggak konstan, ada jedanya, itu saya sama sedikit putusin kayaknya kita harus cari personil lagi deh buat ngisi kontrakan. Iya. Saya sama sedikit bilang, Git, coba kamu lobby deh si budemu itu kamarnya bude boleh nggak ditempatin gitu, kalau nggak kita masukin orang, kamu yang nempatin kamarnya bude deh gitu. Biar saya sama orang teman-teman yang lain itu nempatin yang lain. Terus saya ada pikiran juga musola itu mau dibikin kamar, biar tambah ramai lah, nggak apa-apa, kita sholatnya di kamar masing-masing aja. Karena ada musola juga percuma, karena sholatnya kan sendiri. Iya, ya kadang-kadang juga sih. Ya mungkin gara-gara jarang sholat karena jadi ada gangguan mungkin. Iya. Nah, setelah singkat cerita, adalah teman satu kelas itu saya ajak buat pindah kosan. Udah ke kontrakan gua aja, kosanmu kan 550 kan sebulan, mahal itu. Mahal, jauh lagi dari kampus kan. Udah di kontrakan kita aja, enak. Teman-temannya itu sebaya semua, karena dia kan ngekos tapi di kosan kayak keluarga gitulah. Jadi yang kos di situ kayak orang-orang pekerja gitu, karyawan. Udah nggak usah di kita aja, orang-orangnya sebaya, jadi ngobrolnya lebih nyambung gitu kan. Udah tuh ajak satu orang, berhasil. Itu nggak langsung ramai sih, karena saya ngelobi teman-teman yang lain itu agak susah. Ada satu masuk, si Dika namanya. Si Dika masuk, udah 3 orang gitu. 3 orang itu berjalan 4 bulanan lah gitu. Berarti akhirnya budenya si Sigit ini ngasih kamar yang lain boleh dipakai juga gitu, yang di bawah. Iya. Ya paling itu sih, budenya ke situ dulu buat ngambilin barang-barang dia. Ambil barang-barang yang penting-penting lah. Terus setelah bersih baru ditempatin gitu. Nah, kan 3 orang masuk itu kan, sama si Dika. Itu berjalan sampai setahunan lah. Karena saking sulitnya ngelobi teman-teman yang lain buat masuk di situ juga. Sampai berjalan setahun buat 3 orang. Nah, di itu sama, normal, nggak ada apa-apa. Si Dika yang diceritain sama si Sigit, di sini ada ini loh, di sini ada ini loh gitu kan. Dia sampai, ya salah satu alasan dia mau ke situ karena dia orangnya kan kayak sok-sokan pengen nantangin gitu kan. Coba gitu kan, masuk ke situ karena alasan itu. Setahun berjalan nggak ada apa-apa, jadi si Dika itu kayak mana nggak ada gitu kan, sama Sigit bilang gitu. Itu benar-benar clear, nggak ada gangguan sama sekali. Nggak ada. Ada si manggil yang mandi itu masih. Oh masih ada. Tapi itu nggak terjadi ke Dika berarti? Enggak, cuma saya sama Sigit. Nah itu anehnya di situ. Saya sama Sigit yang mengalami panggilan nggak jelas gitu selama 1 tahun itu, terus konstan gitu kan. Terus nggak cerita, udah 1 tahun itu saya punya adik kelas namanya itu Dan. Waktu di SMA dia cukup sering main sama circle kita lah gitu. Terus ngabarin, Mas, aku kuliah di Purwokerto juga nih, tapi beda kampus. Lagi nyari kosan juga gitu kan. Ya udah, masuk ke kontrakan gua aja ini. Murah loh ini. Murah, bangunannya bagus. Terus bisa ngirit juga kan, kita kayak kalau mau makan kan bisa patungan gitu kan. Udah Mas, masuk di situ, masuk si Danu gitu kan. Terus yang masih juga si Sigit itu ngajak teman satu desanya di Majenang itu buat masuk ke situ, beda kampus juga. Masuk ke situ udah jadi 5 orang itu kan di situ. Jadi sesuai target lah, 5 kamar itu keisi semua.
Jadi si Sigit itu di kamar Gude, saya tetap di atas sama si Dika. Nah si Danu itu saya taruh di kamar yang tadinya musola, gitu kan. Nah yang samping musola itu jadi kamar si Cahyo. Nah itu temennya Sigit itu namanya Cahyo. Udah full ini kan, semua kamarnya kan. Ya mikir, oh enak ini. Setahun udah nggak ada gangguan. Karena kita nambah personil, dengan nambah lagi personil, saya berharapnya ya sampai saya lulus lah, nggak ada gangguan lagi gitu kan. Ternyata enggak. Sekarang tinggal Dika yang ngalamin gitu kan. Wah, akhirnya setelah nantang-nantang itu tadi, akhirnya jatahnya dia Iya, mampus. menantang. Nah cerita itu waktu malam si Cahyo itu jam kuliahnya malam, si Danu lagi open PO. Sedangkan saya itu lagi sama pacar saya jalan. Ya Dika di rumah sendirian lah. Sigit berarti nggak di rumah juga itu? Enggak. Dia lagi ngopi-ngopi sama temennya. Dika sendirian di rumah, singkat cerita. Itu dia mau ke kamar mandi kan, turun ke tangga kan. Waktu turun dekat tek. Waktu di tengah-tengah ada yang panggil Gik gitu. Kan dia panggil, nama panggilannya kan Gik. Gik gitu. Freeze dia. Nge-freeze. Setelah nge-freeze dia langsung apa ya? Langsung ada pikiran, oh ini udah nggak logis, lari udah aja, pintu nggak dikunci dibuka dibiarin ngeblok gitu kan, gerbang dibiarin ngeblok, dia udah ke angkringan terdekat. Oh dia kabur dari rumah? Iya, kabur sampai di angkringan, dia baru telepon saya, Cuk di mana Cuk? Ya ini masih jalan gitu kan, pulang Cuk gitu, apa sih? Pulang gitu, iya gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak pulang juga. Ya masa mau nonton, masa mau nggak jadi kan. Ya saya pulang setelah nonton lah. Pulang terus saya tanyain sama si Dika, ada apa gitu. Tadi ada yang manggil Cu gitu. Manggil, kalau misal manggil nama kan mending ya Dika gitu. Ini manggil nama ejekannya gitu loh. Gitu. Wah ini, nah, aku langsung bilang ya berarti berhasil dong gue dong gitu kan. Apa mau nantangin gitu, mau nyari hal horor, sekarang udah ngalamin, udah berarti aman toh gitu. Ini suara cewek apa tuh cowok yang manggil? Cewek. Oh suara cewek. Tapi itu cuma dipanggil doang gitu, nggak sampai dilihatkan gitu? Enggak, itu kayak panggilan 2 kali doang, Gik gitu, terus dia lari gitu. Sama kejadian yang setahun lalu itu fasenya itu sama. Setelah kejadian langsung ngeblong, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah di fase ngeblong itu saya ngobrol lah sama Sigit, kayak Git, kok ini gangguannya kok mulai kayak gangguin yang lain ya, teman-teman yang lain gitu. Saya takutnya kalau misal semuanya digangguin itu nanti mereka keluar jadi sepi lagi gitu lah. Kan yang komit buat di situ sampai lulus kan saya sama Sigit gitu kan. Terus si Sigit juga di situ mulai ngebuka gitu kan. Iya, kemarin juga si Cahyo tuh cerita waktu dia lagi duduk-duduk di ruang tamu. Kan itu meja sama kursi ruang tamu itu kan langsung ngadep ke balkon atas itu kan, langsung ngadep ke tangga terus balkon atas. Waktu duduk-duduk di situ sendirian, itu dia lihat kayak anak kecil dari tangga itu lari ke balkon keluar ke arah jemuran. Aku di situ langsung, waduh, tuh kan, apa kayak anggapanku itu bener berarti kan, kayak berarti kemungkinan semuanya sudah digangguin, cuman diem aja. Iya. Terus wah pusing inilah.
gimana ini solusinya gitu. Beda cu gini, kita ibadahnya dibetulin aja lah gitu. Karena kita mau manggil orang pinter juga ya belum ada channelnya lah. Mau manggil orang pinter kan, udah kita perbaikin aja sholatnya, teman-teman dikabarin gitu, si Dika terutama, si Gig, jangan suruh jangan bawa cewek terus tiap malam. Berarti si Gig ini sering bawa cewek kontrakan. Iya, dan ganti-ganti. Luar biasa. Iya, kan karena saya kan kamarnya di samping dia ya, jadi pasti tahu lah siapa aja yang dibawa gitu kan. Kalau malam dia juga sering ribut sama pacarnya di telepon sih, ribut. Mungkin saya bilang masih mungkin itu salah satu alasan dia kenapa diganggu itu sama si suara cewek itu mungkin gitu kan. Udah selang lama saya sama Sigitnya mulai dibenerin lah sholatnya gitu kan. Sholat malam juga kadang kita jalanin gitu. Saya juga sholat malam. Kalau misalnya skip sholat malam, saya sholat. Saya skip, Sigit sholat gitu. Jadi biar apa ya? Jalan terus. Biar adem lah rumahnya. Ada yang ibadah terus setiap hari gitu lah, walaupun nggak bareng-bareng gitu. Paling nggak ada satu lah gitulah. Nah, ada satu hari itu saya sholat malam kan, ngepas tuh jam 1:30 lah gitulah. Jadi saya pulang kuliah, pulang main juga itu jam 7 malam. Karena capek saya tidur, belum sholat isya. Saya pikir nanti kalau tidur jam 7 paling juga nanti bangun jam 1, jam 2. Akhirnya bener bangun jam 1:30 gitu kan. Nah waktu itu saya mutusin, nggak tahu ya waktu itu kenapa ada pikiran sholat itu di ruang tamu gitu loh. Biasanya di kamar. Jadi saya nggak tahu, saya ada pikiran sholat di ruang tamu gitu. Karena kan ruang tamu itu kan ada jendela gede gitulah. Jendela gede, dan jendela itu walaupun ditutup itu kayak jendela zaman dulu gitu loh. Jendela kayu yang ada gini sekat-sekatnya gitu. Oh iya. Ya, jadi ada udara masuk. Ya adem di situ kan. Sholat di situ, sholat isya, terus masuk ke sholat malamnya. Waktu saya sholat malam kok apa ya, saya kan sholat kiblatnya itu kan kayak membelakangi tangga dan meja dan kursi ruang tamu itu kan. Ini tangga dan kursi, saya sholat terus macet pojok sana, agak mojok gini lah. Saya ngerasa kayak ada aktivitas di belakang loh. Maksudnya kalau misal lagi ngapain madep sana gitu, kalau misal ada di belakang ada aktivitas kan pasti ngerasakan walaupun sama-sama yang walaupun nggak lihat gitu kan. Saya ngerasa ini kayak ada orang duduk-duduk gitulah. Tapi di situ nggak ada orang ini. Ya udah pada tidur. Iya, jam 1:30 udah pada tidur. Terus saya kan sholatnya mojok ya, dan ini ekor mata kalau mojok kan pasti ekor mata itu ujungnya di kursi kan, bisa lihat kursi lah. Karena sholatnya mojok, kecuali sholat sana kan ekor mata paling montoknya di sini. Di kamarnya, di kamarnya Sigit. Itu karena mojok, saya ekor matanya itu masih bisa lihat bangku, walaupun bangku yang paling sebelah sini gitu kan. Di ekor mata itu kok kayak ada cewek ya. Ada cewek baju putih duduk aja, dan bukan cuma satu. Kalau di ekor mata saya bukan cuma satu, jadi duduk satu, kursinya kan kursi panjang madep ke balkon, ada satu kursi lagi di sini sama di sini, ini kan gini kan. Itu di kursi panjang itu saya lihat ada merinding mas, ada 2 cewek. Saya lihatnya gitu kan. Waktu tahiyat akhir saya kan assalamualaikum. Terus saya juga karena penasaran, saya kayak gini banget, salamnya gini banget. Wah ini bangku 1, 2, 3, satu kursi panjang, 1, 2 bangku kursi kecil. Itu ada cewek di situ mas. Ya Tante Kunti lah. Itu penuh
penuh di situ. Astagfirullah, itu kan. Waduh, merinding lagi mas. Saya juga ingin merinding nih dengarnya. Waktu salam yang kedua gini kan jadi lihat semuanya kan gini mas, kayak gini. Nah ternyata bukan cuma di kursi mas, jadi di tangga, sepanjang tangga itu kuntilanak semua mas. Di tangga kuntilanak semua, dan itu beda-beda gayanya loh. Ada yang terbang kayak melayang gitu ke atas ini, ada yang turun gini berangkat. Terus saya juga sekelebat lihat tuh pol tangga di pojok sini itu ada Tante Kunti yang pakai baju merah. Kuntilanak merah. Iya. Itu full, jadi sampai balkon, dan di balkon pun itu masih ada kuntilanak yang lagi ini apa ya, uncang-uncang gitulah, Duduk di balkon. Nah setelah saya lihat itu kan saya nge-freeze sebentar gini, sebentar nggak berani berdiri, nggak berani nengok ke belakang lagi kan. Astagfirullah gitu kan, istighfar, buka mata kayak gini, yang merangkak ini tiba-tiba dep sampai ke depan muka, habis itu udah hitam hilang. Mungkin pingsan saya, langsung pingsan saya. Oke, itu ngeri banget. Itu kalau misal suara sama apa kayak benda bergerak atau apa gitu ya nggak apa-apa lah, kita kan nggak lihat bentuknya. Ini sekali lihat itu langsung ya, kalau di total ya itu di kursi kan, kursi panjang 2 sama kursi 1 itu masing-masing 1, dan yang kursi yang sebelah sana yang madep ke tempat saya sholat itu ada 1, dan dia yang mandangin saya terus gitu kan. Di sepanjang tangga itu ada juga yang melayang 1, yang merangkak 1, terus yang gelantungan di balkon 1, terus plus kuntilanak merah gitu kan, 10 mungkin ya, apa 9 ya, 10. Itu apa ya, walaupun saya juga pernah pengalaman lihat juga, tapi nggak se ekstrim itu sih, maksudnya melihat sosok sedekat itu dan sebanyak itu gitu loh. Paginya saya sakit, bangun-bangun saya jam 9 terus dikerubungin sama teman-teman gitu kan. Cuk nggak apa-apa cuk, badan saya panas gitu kan. Teman-teman panik lah, tahu-tahu lihat saya tiduran di ruang tamu sendirian gitu kan. Saya posisi lagi di kamar Resikiji karena mau dibawa ke atas kan kejauhan, jadi saya dibawa ke kamar Resikiji, tidurin di situ. Dibangunin, saya kondisi panas. Terus teman saya ya bikinin teh, dan ya biasalah kalau misal ada lagi orang sakit dibikinin air hangat dan lain-lain gitu kan. Saya nggak berangkat kuliah akhirnya di hari itu, dan yang lain juga enggak. Ini karena kejadian itu terus sakit. Iya, yang lain kan panik lah mungkin ya. Saya selama 1 tahun 2 bulan di situ itu sakit itu jarang banget mas. Ya sakit paling pilek, kalau misalnya lagi musim hujan pilek, nggak sampai yang kayak tepar banget, itu nggak pernah sih. Nah sekali saya kayak gitu, dan itu penyebab sakitnya itu kayak nggak wajar gitu kan. Saya malamnya itu masih normal, masih main-main kayak biasa, itu tiba-tiba paginya dalam keadaan pucet, panas gitu kan, yang lain panik lah. Singkat cerita, 1 hari nggak ada yang berangkat kuliah, 1 kontrakan buat ngerawat saya gitu. Nah di hari berikutnya saya masih ngerasa lemas gitu lah, lemas, cuman masih bisa melakukan kegiatan sendiri lah, kayak makan atau bikin teh sendiri saya masih bisa. Terus saya karena lihat kondisi saya sudah lumayan membaik, teman-teman putusin buat berangkat kuliah aja itu, karena saya suruh juga sih, udah berangkat kuliah aja nggak apa-apa gitu.
aku udah lumayan pulih lah, karena kan udah dibeliin obat juga sih sama teman-teman gitu kan. Di hari kedua saya masih nggak berangkat gitu kan, saya masih tiduran di itu tuh, di kamarnya Sigit gitu. Jadi suruh nggak ke atas dulu karena lihat kondisi saya yang lemas gitu kan. Kalau naik tangga turun tangga takutnya nanti malah kolab lagi, jatuh gitu kan. Udah di kamar Sigit aja gitu. Kamar Sigit, waktu pagi-pagi lah saya tiduran biasa gitu kan, tiduran sambil main HP gitu. Itu kan di kamar Sigit kan ada kayak meja apa ya, meja belajar apa ya, meja belajar yang tingginya paling selutut lah. Itu di situ ada botol Tupperware tapi yang bentuknya kayak gelas terus ada tutupnya, tahu nggak? Oh iya tahu. Nah itu kan ada di meja itu. Saya sebenarnya nggak fokus ke situ karena lagi main HP, ya udahlah. Tapi kok tiba-tiba kok kayak apa ya, ada yang kayak narik buat lihat ke situ gitu. Lagi gini mau lihat ke arah meja itu tutup botol Tupperware-nya gini mas, buka tutup. Iya gini. Waduh, ya gimana mas, lagi posisi sakit masih lemas habis apa kejadiannya waktu itu. Iya, terus ngeliat kejadian lagi walaupun nggak terlalu ekstrim, ya lemas juga sih. Saya di situ nggak ngubungin teman-teman karena takut mereka panik terus pada nggak kalah pulang ngebut terus takutnya ada apa-apa di jalan. Udah saya keep terus saya paksain buat ke kamar atas, sudah pindah ke kamar atas aja lah, karena gangguan yang paling kecil di atas sih. Ini jarang ya yang gangguan di atas, jadi saya ke atas aja, pindah ke atas. Udah, saya baru cerita itu waktu mereka pada pulang kan, saya cerita di situ. Setelah saya cerita, teman-teman saya itu kayak mutusin, wah ini gangguannya udah parah Jo, maksudnya udah ada korban gitu loh, sampai bikin orang sakit gitu. Kenapa kita nggak panggil orang pinter aja? Ya udah, emang ada yang punya kenalan orang pintar gitu. Terus besoknya saya suruh saya dan teman-teman itu mutusin buat nyari-nyari informasi lah buat orang pintar terdekat gitu, buat paling nggak ngecek ke rumah itu ada apa sih sebenarnya gitu kan. Singkat cerita, di 3 hari kemudian nemu. Jadi ada salah satu temennya si Cahyo, itu tetangganya temennya Cahyo itu orang pinter gitu. Sebenarnya ya dibilang orang pinter sih bukan yang fokus ke situ banget sih, dia tukang pijet. Dia basicnya tukang pijet, cuman bisa lihat gitulah, cuman bisa. Terus sebenarnya kita ya, waduh kok kita kan pengennya manggilnya orang pinter yang emang bener-bener bisa apa ya, bisa ngatasin, bisa kasih solusi gitu kan. Karena di situ kita udah desperate banget, ya udahlah, panggil dulu, paling nggak kita tahu alasannya kenapa mereka gangguin gitu. Jadi singkat cerita tuh si Pak Mail itu datanglah ke rumah. Itu waktu itu pagi ya, jam 10-an, karena ngepasin hari Minggu gitu kan, pagi mijetin. Waktu Pak Mail mijetin saya itu teman-teman juga ada di situ, jadi kayak ngerubungin karena apa ya, pengen buka inilah, buka obrolan yang gangguan kemarin, dengan cara saya mancing dulu, nanti baru kalau misal dia udah kepancing teman-teman masuk gitu kan. Udah dipijet terus saya buka obrolan SKSD dan lain-lain. Terus saya bilang penyebab saya sakit kemarin digangguin, ada tante Kunti di sini gitu. Terus Pak Mail, oh iya, tapi yang saya lihat itu cuma satu loh mas, di kamar atas di pojok gitu. Kok cuma satu ya Pak? Kok saya kemarin lihatnya
kira-kira ada 9 ya mas. Oh, kalau itu saya nggak tahu mas, cuman yang memang menempati di rumah ini itu cuma satu gitu, cuma satu. Terus waktu dia nyinggung kamarnya si Gig langsung masuk kan, ya pak, kemarin saya juga sempat digangguin gitu, dipanggil nama saya gitu. Oh, masnya waktu Gig habis ngomong itu langsung diserempet sama si Pak Mail gitu kan, masnya sering bawa cewek ya mas gitu. Kadang sih pak gitu. Eh, penghuni kamar mas itu nggak suka mas dengan mas sering bawa cewek gitu, kontak ganti ya mas ceweknya mas gitu. Si Gig dia nggak ngeiyain nggak apa, cuma ngangguk doang gitu kan, aku ngangguk. eh Tambah cuma kayak dikurangin ya mas gitu, karena kalau saya lihat itu masnya bukan cuma bawa cewek, cuma juga sering ribut di kamar juga kan sama ceweknya gitu. Iya kadang sih pak, kalau misal lagi berantem itu saya suka nggak bisa kontrol gitu. Ini mas itu mungkin karena sosok yang di kamar mas itu cewek, jadi dia perasaannya kayak perasaan perempuan, kayak manusia biasa gitu, jadi ikut kebawa emosi juga gitu waktu mas mentak-mentak cewek mas gitu. Lain kali dikurang-kurangin aja mas gitu, agar gangguannya itu nggak semakin kemana-mana gitu kan. Iya pak. Setelah selesai, terus masuk lagi yang si Cahyo gitu. Iya, saya kemarin juga lihat ini pak, anak kecil di balkon atas ini. Ya emang itu tempat dia mas, saya lihat juga itu tempat dia, itu antara balkon sampai ke jemuran. Saya emang kalau misal lagi ngeliatin itu paling cuma di situ doang mas, nggak sampai turun ke bawah atau ke area kamar, karena makhluk-makhluk gitu juga mereka punya apa ya, kayak daerah teritori. Iya, jadi mereka saling menghargai daerahnya masing-masing itulah. Terus udah selesai si Cahyo gitu kan, masuk lagi si Sigit. Terus kalau dulu juga ngalamin yang panggilan-panggilan suara gitu pak di belakang waktu mandi gitu kan, itu gangguannya cukup lama, itu setahun gitu pak. Iya mas, itu kalau saya lihat rumah ini tuh kayak apa ya, setiap sudutnya itu ada mas, di atas ada, di bawah juga ada. Kalau yang manggil-manggil mas mungkin ini sosok hitam gede di area dapur gitu. Suaranya suara laki kan mas? Iya pak, suara laki, cuman beda-beda, kadang suara saya, kadang suara si Fari gitu pak. Iya ini memang areanya dia di situ, dan dia cukup negatif mas, karena suka iseng gitu. Dan sebaliknya kalau cewek yang di atas itu sebenarnya dia positif, dia akan mulai iseng kalau misal ada yang apa ya, nggak serak sama dia gitu loh. Kayak mungkin yang tadi kayak teman mas ini sering bawa cewek atau ribut-ribut di kamar itu, dia kepancing, makanya dia langsung iseng gitu kan. Kalau yang hitam memang dari awalnya dia udah negatif, udah di sini menempati tanah ini udah sebelum rumah ini berdiri, dia udah ada gitu. Jadi kalau misal itu masih ganggu dan apa ya, mengganggu ketentraman gitulah, dia nggak bakal bisa disuruh pergi mas gitu. Kan memang penghuni asli itu ya. Iya, kalau misal dipaksa nanti takutnya ada korban gitu kan. Nah terus saya masuk di situlah, berarti bapaknya bisa ngusir mereka ya pak gitu. Oh enggak mas, saya memang sih dikasih kelebihan sama yang di atas buat bisa ngelihat, cuman kalau buat
kayak nanganin orang kesurupan atau ngusir-ngusir kayak gitu. Saya, waduh, kalau buat ngusir-ngusir kayak gitu saya nggak bisa mas gitu. Saya emang cuma dikasih kelebihan sama yang di atas itu buat ngelihat mereka gitu. Kalau buat ngusir saya belum sampai ke situ lah ilmunya gitu. Terus setelah dia bilang gitu, beliau nyambung lagi. Saya mau jelasin aja mungkin yang penyebab mas sakit ini tadi, yang katanya lihat kunti banyak banget di sepanjang tangga sampai kursi ruang tamu. Itu sebenarnya bukan dari sini mas. Itu yang bikin mereka tertarik ke sini itu karena si hitam gede di belakang itu. Jadi energi negatif dari si sosok hitam ini kayak menarik mereka gitu loh. Karena kebetulan sepanjang gang depan rumah mas ini sampai tembus ke jalan raya itu emang banyak di situ. Walaupun rumah ini bukan teritori mereka, tapi kalau ada energi negatif terlalu kuat itu mereka jadi ikut tertarik lah. Kayak misal kalau kita itu lihat pasar malam, walaupun itu bukan kesenangan kita lah, itu bukan, kita nggak interest, tertarik iya dengan pasar malam, tapi kadang-kadang pasti kan ada pikiran, aku pengen kesana deh, coba gitu kan. Nah, ya sama mereka juga gitu, mereka sering main ke rumah gitu. Dan ngepasin waktu itu mas sholatnya kan juga jam mereka lagi aktivitasnya tinggi-tingginya kan, makanya mas mengalami hal itu gitu. Setelah tahu gitu saya langsung lemes lah gitu. Dengan adanya 3 sosok ini di rumah aja udah bikin puyeng lah. Malah mereka manggil temennya kan, istilahnya gitu. Udah terus saya sama teman-teman setelah selesai sama sesi Pak Mail itu saya kumpul kan, ngobrol-ngobrol lagi. Ini kita udah tahu nih penyebabnya, kenapa mereka gangguin gitu kan. Nah, mulai sekarang yuk dirubah kebiasaannya, ibadahnya dibenerin lagi gitu gitulah. Terus kita kan sekarang udah tahu ya penyebabnya kenapa kita sering digangguin, ya karena bawa cewek, karena kita jarang sholat dan lain-lain gitulah. Mulai sekarang makanya kita benerin lagi yuk kebiasaannya, beribadahnya dikencengin lagi. Terus kita nggak semena-mena di rumah ini, karena kan ini juga bukan rumah kita, dan dengan kata lain juga bukan rumah kita juga. Kita nggak bisa ngusir mereka yang lebih dulu di sini. Kita dengan terpaksa ya harus berdampingan gitu kan. Sudah dari kita bikin perjanjian itu, habis itu udah nggak ada apa-apa, normal gitu kan. Tiba-tiba suatu hari si Danu ini cerita ke kita gitu, katanya waktu hari Jumat dia ngepasin nggak sholat Jumat, dia malah tidur kan. Dia kan tidur, dia posisinya telentang karena dia kan kebetulan badannya gede lah ya, mid obesitas ya, hampir obesitas. Ya kayak badannya gede, jadi kalau misal tidur kayak miring kanan kiri dia agak susah, jadi dia tidurnya biasanya telentang. Nah, waktu dia tidur telentang itu dia kayak rep-repan, cuman rep-repannya itu lebih kayak ke injek gitu loh. Kalau rep-repan kan kayak kita seluruh badan. Iya, cuman kita nggak ngerasa kayak kita lagi ditindihin kita nggak merasakan. Dia kayaknya rep-repan, cuman kerasa ada kaki yang injek gitu loh di bijinya gitu. Di bijinya. Nah, aku bingung loh, kok bisa spesifik gitu loh. Maksudnya rep-repannya bisa spesifik dan bentuk kaki di salah satu spot di tubuhnya itu kan. Nah, terus saya kulik-kulik lagi lah, kok bisa.
Terus ya dia buka lah, ya maaf mas, saya nggak bisa nepatin janji kita waktu itu gitu. Dia ternyata di luar masih ya nakal lah gitu kan, dia main-main micet gitu-gitu kan. Terus loh kok bisa gitu kan, iya kan, ya kalian tahu kan saya kan part time di tempat kakak saya di kafe. Dia kan jadi punya kakak, punya kafe masakan Jepang gitu kan. Nah, dia jadi admin keuangan di situ. Nah, dia dapat penghasilan dari situ. Terus mungkin karena circle dia juga mungkin ya di kampus yang rusak, yang punya penghasilan lebih, terus dia pakai buat foya-foya gitulah. Nah, dia pakai buat open PO. Pesan-pesan di micet. Dia pesan sampai mungkin saking ketagihannya, waktu dia nggak ada duit buat pesan gitu, dia masturbasi sendiri pakai alat itu kayak dildo kayak gitu. Dia pakai alat kayak gitu sampai beli kayak gitu loh. Aku langsung nggak habis pikir dia saking rusaknya bagaimana gitu deh. Saking besar nafsunya. Iya. Terbendung. Nah, si dildonya itu dipakai di kamarnya, gitu kan, di rumah itu, yang mana itu deket sama spot sosok yang paling powerful lah di rumah kan, si hitam itu. Nah, terus ya udah dia digangguin kayak gitu, diinjek bijinya gitu. Nah, dari situ kita sama teman-temannya langsung desak lah, udah kamu sekarang kan udah ngalamin kayak gini, makanya ya udah nggak usah diulangi lagi, di luarnya juga dibuang. Terus kamu jajan-jajan kayak gitu di luar juga stop lah gitu kan. Belum aja kamu kayak dapat penyakit kelamin gitu kan, ya raja singa dan lain-lain gitu kan, udah di stop aja. Soalnya kalau kamu masih nerusin kegiatanmu itu yang terdampak itu bukan cuma kamu gitu kan, yang terdampak itu kita di rumah ini gitu. Terus dia minta maaf dan akhirnya dildonya itu dibuang gitu. Ya udah habis itu sih kayaknya udah nggak ada gangguan lagi sih. Nah, itu juga udah di akhir semester saya ya sama teman-teman yang lain, kecuali si Danu kan emang setahun lebih telat dari kita kan masuk kuliahnya. Ya, gitu sih mas. Berarti itu setelah itu masnya pulang kampung udah nggak di kosan lagi, atau masih di kosan tapi udah nggak mengalami gangguan? Nah, itu akhir semester kan antara semester 6 sampai 7 gitulah ya. Nah, qadarullah itu keluarga saya ini mengalami musibah, jadi kakak saya meninggal gitu kan di saya semester akhir gitu. Kakak saya meninggal, jadi kan kakak saya itu memang di rumah terus gitu kan, di rumah buat nemenin orang tua lah, karena kan yang harusnya di rumah kan saya, cuman saya terpaksanya kuliah gitu kan, jadi kakak saya mengalah di rumah. Nah, kakak saya sekarang udah nggak ada, terus orang tua kayak nggak meminta sih, kayak cuman cerita keluh kesah gitulah, curhat. Terus saya langsung inisiatif, ya kasihan lah, masa orang tua mau ditinggal sendirian gitu kan setelah kayak gitu. Ya udah saya ngalah, akhirnya di akhir semester saya ngelaju. Terus saya minta izin ke Sigit juga, karena waktu di awalan saya udah janji sama Sigit buat nyelesain kuliah di kontrakan itu gitu. Tapi saya nggak bisa nepatin janji, saya minta maaf. Dengan alasan itu alhamdulillahnya Sigit itu bisa ngerti dengan alasan saya dan mengizinkan saya buat melaju gitulah. Kalau saya ambil jalan tengahnya sih, jadi walaupun saya ngelaju, jadi barang-barang saya itu setengahnya masih dikontrakan gitu kan. Di akhir semester itu kan jam kuliahnya kan kayak renggang-renggang gitu kan, kayak awal jam setengah 9, habis itu selesai jam 10, ada kuliah lagi jam 4 atau jam 2 gitu kan. Nah, untuk nunggu jam kuliah selanjutnya saya
dikontrakan dulu gitu loh. Ya udah, si Sigit iya setuju gitu, ya udah seperjalan gitu. Tapi empat yang lain masih tetap stay di kontrakan. Masih. Nah tadi berdasarkan ceritanya Mas Kiwil ini, dari beberapa cerita yang udah diceritain, jadi kalau dari perspektif saya menilai Mas Kiwil ini lumayan sensitif ya orangnya untuk hal-hal yang seperti itu. Karena di awal pun tadi setelah masuk orang ketiga, keempat, dan kelima itu yang masih paling sering diganggu antara Mas Kiwil dan Mas Sigit. Berhubung yang ada di sini Mas Kiwil, saya ingin menanyakan, apa emang Mas Kiwil ini punya bawaan sesuatu yang mungkin bisa dibilang sensitif itu dari kecil, atau itu ada pas sejak dikontrakan? Kalau sensitif sih saya bilang enggak sih, maksudnya kayak di tempat-tempat angker saya juga apa ya, adrenalinnya kayak biasa aja gitu loh. Ya nggak sensitif amat lah, cuman saya ini bilangnya hoki gitu ya. Jadi waktu kecil pernah lihat apa ya, kamar mandi dan rumah itu misah. Jadi kamar mandi itu di luar, walaupun itu di area masih di pagar gitu. Jadi pagar yang mengelilingi kamar mandi itu nggak ada atapnya lah, nggak di dalam rumah istilahnya. Nggak satu bangunan. Ya nggak satu bangunan. Ya, di belakang pagar rumah itu ada pohon kelapa muda, itu tingginya cuma 5 meter lah gitu. Nggak terlalu tinggi banget. Saya di situ waktu kecil itu mau wudhu, itu kan otomatis saya lihat ke sana dulu kan, karena jalan ke belakang. Lihat ke belakang, saya lihat ke atas itu kayak apa ya, kayak ada sosok gitu, sosok kayak menyala-nyala gitu loh. Kan apa, biasanya kalau pohon lihat di atas itu kan pasti ya gelap-gelap gitu kan. Tapi waktu itu saya lihat kayak ada nyala-nyala biru sama putih. Nah, karena itu menarik bagi saya, mungkin ya menarik, saya tegesin lagi ini kan, tegesin. Ternyata itu ngebentuk kayak sosok cewek, baju biru, tengahnya kayak putih itu, matanya apa ya, nyala putih apa ya, aku agak lupa sih. Rambutnya ini kusut gitu lah, acak-acakan, tapi panjang sebadannya dia rambutnya. Itu udah lari itu, udah aku langsung mikir itu bukan kain, itu bukan kelapa yang ada kreseknya, itu bukan apa, itu bukan manusia. Aku langsung pikirnya kayak gitu kan. Itu kan kejadian waktu saya masih TK mungkin ya, TK lah, masih kecil banget. Terus kejadian lagi waktu saya SMP. Jadi kan waktu saya SMP kelas 3 itu saya sering main ke rumah temen lah sampai malam gitu kan, duduk-duduk di depan pagar. Jadi rumah saya kan di desa gitu ya, jadi di depan rumah teman saya itu masih kayak pekarangan kosong gitu lah, pekarangan kosong yang mengarah ke sawah gitu. Nah itu dua-duanya lihat, saya sama teman saya itu lihat kayak siluet kayak, tapi membentuk pocong gitu loh. Tapi pocongnya itu ukurannya nggak normal gitu loh. Pocongnya paling kayak seorang biasa gitu kan. Tapi itu kalau sepenglihatan saya itu kira-kira tingginya 3 meteran mas. Tinggi banget berarti. Iya, tinggi dan lebar gitu loh. Itu kan kayak pekarangan kosong tapi ada jalan setapaknya kan. Nah si badan pocong ini kayak memenuhi jalan setapak itu loh, karena saking gedenya. Saya sama teman saya itu kayak ya tanya-tanya doang, itu kok kayak pocong ya gitu. Tapi nggak takut karena kita masih bingung kan. Ya udah, waktu ada motor liwat, kena sorot lampu kan, pasti kena ke pekarangan itu, ke sorot lampu, motor lewat, udah hilang. Udah gitu doang paling pengalaman kecil saya mas, nggak terlalu sensitif, cuman hoki aja sih kalau saya. Berarti emang beberapa kali diperlihatkan tapi nggak sampai ke titik sensitif gitu ya. Nah kembali lagi mengenai soal kontrakan yang tadi diceritakan, ini kan banyak banget ya semacam hal-hal negatif yang terjadi. Itu mungkin bisa diceritain nggak sih dulunya itu mungkin ada penyebabnya, kejadian apa yang menyebabkan kontrakan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibilang banyak hal negatifnya gitu.
Iya, ini kebetulan saya reveal-nya itu di akhir semester waktu mau saya ngelaju gitu kan. Jadi kan itu kan rumah di gang waktu masuk mau ke kontrakan itu kan ada berderet rumah tuh, ada 1, 2, 3. Nah, rumah samping saya apa ya, sekat satu rumah yang warung ramas itu rumahnya ART-nya budenya Sigit. Nah, itu dulu emang sering di rumah kan, dan sering ditinggal sendirian lah gitu, sering ditinggal sendirian di rumah gitu sendiri, karena buat ini sih ngejagain cucunya Bude. Dia cerita juga, jadi waktu si ART-nya itu lagi nimang-nimang cucunya, itu dari tangga itu ada orang hitam persis kayak yang yang diceritain sama Pak Mail. Itu dari atas tangga lari ke arah dia. Duk. Si ART-nya langsung panik keluar ke rumah tetangga, ke warung ramas itu kan. Langsung cerita macam-macam gitu. Itu satu. Langsung dari situ aku langsung oh ya ini udah berarti benar memang ada gitu si sosok hitam ini. Nah terus saya tanya lagi soal yang kamar mandi gitu kan. Saya ceritain ke namanya Mbak Ipung ya, si ART-nya. Mbak ini gitu kan, yang waktu di kamar mandi dipanggil gitu. Oh iya mungkin. Terus dia buka lagi, mungkin ini itu kayak janinnya si anaknya Bude itu. Jadi dulu itu kamar mandi itu sebenarnya masih berfungsi, baknya masih aman, nggak bocor lah seperti diceritain sama si Sigit, sama si Budenya Sigit. Sebenarnya masih berfungsi, tapi karena sejak kejadian itu anaknya Bude keguguran di kamar mandi itu. Jadi waktu mau buang air itu janinnya ikut keluar. Iya. Nah setelah kejadian itu Bude memutuskan untuk menutup kamar mandi itu dengan cara menjadikan kamar mandi sebagai kayak gudang lah, masukin barang-barang bekas ke situ biar nggak dipakai orang gitu kan. Terus walah pantesan aku kan gitu kan di dalam hati. Nah yang reveal lagi itu ternyata rumah itu sempat kosong 2-3 tahunan gitu. Jadi omongan yang bahwa Budenya itu kadang ke situ setiap malam minggu atau setiap ke Purwokerto buat ke situ itu ternyata enggak gitu. Saya percayanya karena rumah itu walaupun kotor tapi rapih gitu loh. Jadi waktu bersih dulu nggak terlalu effort banget lah. Jadi saya percaya aja itu Budenya sempat di situ karena keadaan rumah ya kotor cuman tertata gitu. Tapi ternyata itu pernah kosong 2-3 tahun sampai akhirnya direnov, kemudian dijadikan kontrakan gitu. Nah Mbak Ibung juga nyeritain kenapa tetangga bilang kayak gitu. Itu tetangga tuh setiap lewat depan rumah itu pasti kayak ngerasa ada di dalam rumah itu kayak ada orangnya gitu loh. Walaupun nggak menampakkan kayak hantu, enggak, cuman ngerasa ada orangnya, ada kegiatan di dalam gitu loh. Nah itu yang membuat tetangga di awal itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang kayak tadi itu, kayak oh sekarang sudah ada penghuninya jadi aman gitu, yang gitu-gitu. Jadi ternyata ya karena memang tetangga sering lihat aktivitas juga di situ. Itu sih mas. Jadi ya kurang lebih memang tetap ada pemicunya gitu ya. Jadi itu kurang lebih udah semua yang bisa diceritakan soal kontrakan ini gitu ya.
Sebenarnya banyak sih, cuman yang gong itu doang. Ya, semoga ya terima kasih sudah bersedia membagikan ceritanya di Atmasyam. Semoga di lain kesempatan diberi kesempatan lagi untuk bercerita di sini soal pengalaman mistis. Apalagi bilang kan masih ada yang lain gitu kan. Dan masih ya semoga diberi kesempatan. Dan buat teman-teman di rumah kalau punya cerita horor atau mistis dan berkenan untuk membagikannya kepada kami, langsung saja kirim ceritanya ke email atau ke Instagram kami. Dan nanti ada di channel Daskip sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Keep shine behind you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.